Oke, lanjut ke biaya produksi ya. Di sini biaya produksinya tadi ada bahan mentah 10.000 unit karena kita memproduksinya 10.000 unit dikalikan dengan 25 rupiah. Kemudian tenaga kerja langsung 10.000 unit dikalikan 15 rupiah didapatkan 150.000. Kemudian overhead pabrik itu 10.000 unit dikalikan 10 rupiah. Overhead tetapnya 300.000. Jadi anggaran biaya produksinya 800.000. Next ke di sini ada selisih antara biaya sesungguhnya. Sorry. Oke, ini berikut ini merupakan contoh laporan kinerja Departemen Produksi pada bulan Januari 2011. Anggaran fleksibel dengan asumsi jumlah unit produksi sesungguhnya 12.000 unit. Selisih antara biaya sesungguhnya dan anggaran biaya pada kapasitas sesungguhnya adalah selisih merugikan sebesar 6.000. Mari kita lihat di sini. Di sini realisasinya maupun anggarannya sama 12.000 unit. Tetapi di sini bahan mentahnya 288.000 dan anggarannya 300.000, yang mana bahan mentah untung 12.000. Sedangkan TKL ini mengalami kerugian 6.000 karena anggarannya hanya 180.000 sedangkan realisasinya 186.000. Kemudian BOP variabel di sini dia rugi 12.000 dari 120.000 yang dianggarkan, malah realisasi sesungguhnya 132.000. BOP tetapnya dia BEP atau break even point, yang mana kalau BEP itu perusahaan tidak untung maupun tidak rugi. Sehingga jumlah yang dikeluarkan untuk realisasi atau sesungguhnya itu 906.000, sedangkan yang dianggarkan, yang direncanakan hanya 900.000. Sehingga bisnis selisihnya rugi 6.000. Laporan kinerja untuk pusat penghasilan. Pusat penghasilan diukur prestasinya dengan membandingkan antara penghasilan sesungguhnya dengan penghasilan anggaran. Oke, di sini contohnya. Sudah ya. Di sini anggarannya 12 unit yang dianggarkan dengan harga jualnya 100 rupiah. Sedangkan penjualan sesungguhnya itu lebih 13.000 unit dengan harga jual sesungguhnya turun 5 rupiah menjadi 95 rupiah. Sehingga di sini selisihnya 35.000. Mari kita cari ini menguntungkan atau merugikan. Penghasilan sesungguhnya ya kan tadi 13.000 unit dikalikan harga jualnya 95 rupiah, 1.235.000. Penghasilan yang dianggarkan ini 12.000 unit dikalikan 100 rupiah, sehingga selisihnya 35 rupiah. Selisih harga jual 100 rupiah menjadi 95, selisih volume penjualan 12.000 menjadi 13.000 unit. Rumusnya, selisih harga jual yaitu harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan dikalikan volume penjualan sesungguhnya. Kemudian selisih volume penjualan itu volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan dianggarkan dikalikan harga jual yang dianggarkan. Nah, ini laporan kinerja untuk biaya untuk pusat penghasilan. Selisih harga jual tadi adalah 95 rupiah dikurangi 100 rupiah ini ya. Dikalikan volume penjualan sesungguhnya yaitu 13.000 unit sehingga rugi 65 rupiah. Kemudian selisih volume penjualan, ya kan? Volume penjualan sesungguhnya 13.000 unit dikurangi volume penjualan yang dianggarkan 12.000 unit dikalikan harga jual yang dianggarkan 100 rupiah. Menguntungkan 100.000. Sehingga bila dikurangi di sini dia selisih penghasilannya menguntungkan 35 rupiah. 35.000. Karena di sini penjualannya tadi lebih 1.000 unit dari yang dianggarkan. Next, contoh dari laporan kinerja biaya untuk pusat penghasilan. Asumsi rencana biaya Departemen Penjualan 2011 adalah 150 untuk biaya tetap
dengan biaya variabelnya 45 per unit. Apabila jumlah unit terjual adalah sebanyak 13.000 unit dengan biaya tetap penjualannya, yaitu sesungguhnya, ingat ini sesungguhnya ya, itu untuk biaya tetapnya Rp150.000, sedangkan biaya variabelnya Rp50. Mari kita cek sekarang. Realisasinya 13.000 unit, anggarannya 13.000 unit, variabelnya di sini yang di sesungguhnya realisasinya 50 rupiah dikalikan dengan 13 unit nih. Kemudian yang dianggarkan 45 rupiah dikalikan jumlah produksinya 13.000 unit sehingga rugi 65.000. Biaya tetapnya tetap 150, sesungguhnya juga 150, sehingga di sini jumlahnya untuk realisasi yang dikeluarkan 800.000, sedangkan untuk anggarannya 735.000. Sehingga dia di sini rugi 65.000 rupiah. Kemudian laporan kinerja untuk pusat laba, di sini ada tipe pengukuran. Yang pertama ada contribution margin, laba langsung, laba terkendali, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Contribution margin di sini adalah pertimbangan perubahan volume penjualan terhadap laba, dan di sini biaya tetap tidak tergolong biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Karena kalau biaya tetap itu dia tidak terpengaruh atas jumlah produksi. Itu namanya biaya tetap. Contohnya biaya tetap itu apa saja? Mesin, kemudian listrik, kemudian akumulasi penyusutan mesin. Nah, gedung itu adalah biaya tetap. Dia tidak akan terpengaruh seberapa banyak produksi barang, gitu ya. Kemudian laba langsung itu adalah jumlah kontribusi pusat laba yang menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan. Kemudian sudah memperhitungkan seluruh biaya yang terjadi di pusat laba, baik dikendalikan maupun tidak dikendalikan. Kemudian laba terkendali yaitu laba langsung dikurangi biaya alokasi terkendali dengan dasar kinerja manajer pusat laba. Di sini ada laporan kinerja pusat laba, mulai dari penghasilan dari penjualan, kemudian biaya variabelnya ada contribution margin, ada laba langsung, ada laba terkendali, ada laba sebelum pajak, kemudian laba sesudah pajak. Next ke laporan kinerja untuk pusat investasi. Nah, di sini ada dua. Yang pertama return on investment dan yang kedua ada residual income. Pertama dulu kita membahasnya mengenai return on investment atau ROI. Nah, di sini ROI membandingkan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi di sini dia membandingkan dengan return on investment tahun lalu. Untuk menghitung ROI, nah, laba IAT ini adalah earning after tax, berarti laba setelah pajak dibagi investasi. Formula yang lebih rinci, perputaran investasi dikalikan profit margin. Kalau mau mencari perputaran investasi, rumusnya penjualan dibagi investasi, ya kan? Kalau mau mencari profit margin, rumusnya laba EAT setelah pajak dibagi penjualan. Nah, maka secara lengkap formula ROI, return on investment, adalah penjualan dibagi investasi dikalikan laba earning after tax, berarti laba setelah pajak dibagi penjualan. Contohnya di sini penjualannya 3.125.000, laba EAT-nya 375, investasi awal tahunnya 1562500. Kita mau mencari ROI, laba EAT bagi investasi, berarti 375 dibagi 1.562.500 sehingga didapatkan ROI, return on investment, berarti perputaran pengembalian investasinya sebesar 24%. Analisis yang lebih lengkap untuk menilai kinerja pusat investasi dapat dilakukan dengan menghitung ROI, perputaran investasi, dan profit margin. Perputaran investasi tadi rumusnya adalah penjualan dibagi investasi. Penjualannya yaitu 3.125.000 dibagi investasinya sebesar 1.562.500 sehingga perputaran investasinya 2 kali. Kemudian profit marginnya
Laba EAT, earning after tax, dibagi penjualan. Laba EAT-nya 375 dibagi 3.125, sehingga profit marginnya sebesar 12%. Nah, laporan kinerja teknik ROI di sini dijelaskan. Nah, sudah ya. Ini contohnya. Kemudian kelebihan dari ROI mendorong manajer pusat investasi untuk memperhatikan keterkaitan antara penjualan, biaya, investasi. Kemudian mendorong manajer untuk menghemat biaya, mencegah investasi yang tidak produktif. Jadi berarti manajer di sini kalau melihat ROI dengan teknik ROI ini bisa berhati-hati dalam mengambil keputusan. Next ke residual income. Selisih antara laba pusat investasi dan kembalian minimal. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan aktiva dari pusat investasi. Oke, di sini contohnya. Kembalian minimalnya 8%, kemudian jika divisi memiliki laba operasi bersih EAT tahun 375 dari investasi sebesar 3.125.000, kemudian residual income-nya 125.000. Oke, ini laba pusatnya 375.000, kemudian kembalian minimalnya tadi adalah 8% karena rumusnya adalah persentase dikalikan dengan aktiva dari pusat investasi sebesar 250.000. Sehingga residual income-nya atau selisihnya itu sebesar 125.000. Oke, cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup Telegram. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selesai ya?